Hai hai hai, sudah masuk minggu ketiga nih teman-teman. Sesuai dengan jadwal upload yang sudah aku buat, hari ini adalah hari lanjutan jalan cerita Meno. Di video yang lalu, Meno berhasil melakukan eksekusi ke Akari, akan tetapi ia gagal. Kekuatan istimewa Akari menyelamatkan hidupnya. Maka dari itu, Meno berusaha mendapatkan kepercayaan Akari 100% dengan mengatakan kalau Meno dan ketuanya punya cara mengembalikan Akari ke dunianya. Saat ini mereka berdua sedang menuju kota Garm. Nah, saat mereka mau berangkat, ada putri raja yang juga akan pergi ke kota itu. Kalau diperhatikan, sepertinya si putri ingin mengikuti Akari. Ini posisinya si putri nggak tahu pasti ya teman-teman keberadaan Akari ada di mana. Dia hanya mengandalkan pengetahuan dan instingnya saja. Lantas, apa sang putri berhasil menemukan Akari? Lalu, apakah Meno tahu kalau ia sedang satu kereta sama si putri? Nah, semua jawaban dan lanjutan lengkap jalan cerita Meno episode ketiga ada di video ini teman-teman. Jadi, kalian harus nonton sampai akhir ya. Well, daripada makin lama, langsung aja ini di alur cerita Soki Souju no Virgin Road. Kereta menuju kota Garm telah berangkat. Saat ini Putri Asuna mengeluhkan tindakan bodoh ayahnya. Ia nggak menyangka hanya karena haus kekuasaan, ayahnya bisa sampai memanggil orang dunia lain kemari. Tiba-tiba saja ada satu kejadian tak terduga terjadi. Semua gerbong kereta diserang sama kawanan teroris. Lalu salah satu dari teroris itu mendatangi Meno dan Akari. Konnichiwa, teroristo-san. Ia menyuruh Meno berdiri serta memintanya untuk membuka baju. Namun sebelum melakukan itu, Meno harus meletakkan kitab sucinya terlebih dahulu. Alasan Meno harus membuka baju katanya karena mereka takut Meno menyimpan senjata di balik pakaiannya. Iya memang benar sih. Meno kan menyimpan senjata di balik pakaiannya. Untuk bisa mencari celah, Meno menuruti perkataannya. Akan tetapi, Akari malah mencoba menyelamatkan Meno. Ia rela menggantikan Meno untuk melepas semua pakaiannya. Meno jelas tidak tinggal diam. Ia langsung menyuruh Akari untuk diam dan tidak ikut campur. Dengan sedikit berakting, Meno berhasil menyerang teroris ini. Setelah gerbong ini aman, Meno meminta semua penumpang untuk tetap tenang. Biar tidak menimbulkan kecurigaan katanya. Itu semua supaya rekan mereka tidak datang kemari, karena menurut Meno, teroris ini pasti tidak hanya 2 orang. Selanjutnya, Meno memarahi Akari. Katanya, tindakannya tadi itu sangat bodoh. Lalu Akari diminta untuk tidak melakukan sesuatu yang berbahaya lagi. Ya, biar bagaimanapun niat Akari kan baik. Meno mengerti itu. Ia pun berterima kasih ke Akari atas tindakan beraninya tadi. Kemudian Meno meminta Akari untuk tetap di gerbong ini, soalnya dia mau membereskan sisa teroris yang ada di gerbong lain. Dengan khawatir, Akari membiarkan Meno pergi sendirian. Tapi ada satu kalimat Akari yang membuat Meno sedikit bingung nih teman-teman. Bunyinya seperti ini. Iya, hati-hati. Aku tak ingin tertinggal lagi. Lagi? Meno sama sekali nggak ngerti arti kata lagi dari kalimat Akari. Tapi karena situasi sedang genting, ia pun tidak memusingkan kata itu. Di gerbong berbeda, Momo berhasil menyingkirkan kawanan teroris yang menyerang gerbongnya. Ia pun mengabari Meno kalau kawanan ini menyerang kereta karena ingin menangkap Putri Asuna untuk dijadikan bahan tukar dengan pemimpin mereka yang saat ini sedang tertangkap. Untuk jumlahnya sendiri, mereka ada 13 orang. 5 di gerbong kelas 1, tempat Putri Asuna berada, lalu 2 ada di ruang mesin. Sisanya menyebar ke seluruh gerbong. Di sini, Momo mengatakan kalau dia ingin membereskan yang ada di ruang mesin. Meno pun memberi izin. Pas banget Momo mau ke ruang mesin, tepat di hadapannya ada salah satu anggota teroris yang sudah terlempar ke arahnya. Rupanya Putri Asuna sudah mengambil alih ruang mesin. Akhirnya Momo dan Putri Asuna bertemu. Mereka sering berkenalan satu sama lain. Kalau dilihat dari tatapan mereka, sepertinya Putri Asuna tahu siapa Momo ini. Cuma kedua orang ini berusaha menutupi supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Di sini mereka berdua sempat basa-basi sih. Dan percakapan mereka didengar sama Meno. Karena kebetulan bertemu dengan Momo, Putri Asuna pun menjelaskan sesuatu. Saat ini, ayahnya sedang diadili oleh penyidik. Maka dari itu, ia sangat membenci Faust. Tanpa mendengar tanggapan Momo, Putri Asuna langsung menyerang dirinya. Si putri agak terkejut karena Momo bisa menahan serangan macam ini. Perdebatan pun terjadi. Putri Asuna mengatakan kalau orang dari dunia lain yang dipanggil sama ayahnya tak terlihat dimanapun. Jadi ia menduga orang itu sudah dilenyapkan sama eksekutor Faust yang sangat terkenal. Kalian udah tahu dong siapa yang dimaksud? Momo berusaha mengelak. Ia tidak membenarkan perkataan si putri. Kemudian putri ini kembali berkata,
Setelah ia melihat Momo, dia yakin banget jika tugas eksekutor itu selesai, pasti dia akan pergi dari ibu kota dan kemungkinan besar akan naik kereta ini. Lalu menurutnya, pemikiran ini memang benar, buktinya sekarang ada Momo di hadapannya. Selanjutnya, si putri langsung mengaktifkan ledakan api di senjatanya. Efeknya luar biasa loh, tapi Momo masih bisa menghindarinya. Putri Asuna memuji keterampilan Momo, ia jadi tertarik padanya. Saat ini, Momo mulai terpancing. Ia mencoba membalas. Dengan mengaktifkan pengikat ganda, osilasi, Momo menyerangnya. Di momen ini, Meno nggak mau ikut campur urusan mereka. Ia merasa Momo bisa menangani Putri Asuna. Akhirnya, Meno memilih ke ruang mesin dan meninggalkan mereka berdua. Sesampainya di ruang mesin, semua sudah aman terkendali. Ya pasti, kan Putri Asuna sudah membereskan mereka tadi. Dua teroris yang ada di ruang mesin ternyata hanya pura-pura pingsan, dan saat Meno lihat, ada sesuatu yang tertanam di dalam tubuh mereka. Teroris ini pun tertawa sambil berkata, ini semua sudah terlambat. Katanya semua penumpang akan mati bersama mereka. Tak lama, sesuatu itu bercahaya terang dan Meno langsung curiga. Jangan-jangan ini batu permata merah utama. Ternyata benar, seluruh anggota teroris diminta untuk menelan permata itu. Kemudian sesuatu terjadi pada mereka semua. Permata yang mereka telan tiba-tiba saja keluar dari tubuh mereka dan berkumpul. Karena tahu sesuatu akan terjadi, Meno meminta kedua petugas kereta untuk pergi meninggalkan gerbong ini. Permata itu pun langsung bergabung menjadi satu, lalu mengaktifkan beberapa skill, dan ia berubah bentuk menjadi monster merah yang siap menyerang Meno. Pertarungan pun dimulai. Meskipun tanpa teknik, monster merah ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Di sela-sela bertarung, Meno mendengar kalau Momo dan Putri Asuna juga masih bertarung. Kita intip sedikit ya teman-teman, situasi pertarungan Momo dan Putri Asuna. Si Putri sedikit protes ke Momo, kenapa dari tadi Momo cuma menghindar doang? Karena muak namanya terus-terusan disebut, Momo pun mulai menyerang si Putri. Akan tetapi, si Putri tahu kalau Momo memakai Magicraft biar senjatanya bisa terbang kembali padanya. Maka dari itu, sebelum senjatanya kembali, si Putri kembali menyerang. Untung saja Momo masih punya senjata cadangan, jadi dia masih bisa menahan. Kebetulan banget, di momen seperti ini, senjata Momo kembali, dan Putri langsung beralih fokus ke senjata itu. Kesempatan emas ini nggak akan disia-siakan Momo dong. Ia menendang badan si Putri hingga jatuh, tapi sayangnya kaki Momo sempat ditarik sama si Putri. Alhasil mereka berdua jatuh bersama. Dan senjata Momo yang hilang kendali jadi menembus ke gerbong Meno dan bergerak ke arah si monster. Pertarungan antara Meno dengan monster dan Momo dengan Putri Asuna dimulai kembali. Di bagian Meno, si monster berhasil merusak bagian penting dari kereta ini. Akibatnya, kereta ini mengalami lepas kendali. Kalau terus dibiarkan, sudah pasti keretanya akan keluar jalur, atau bahkan bisa menabrak kereta lain. Entah ada kejadian apa, tiba-tiba saja semua orang merasa waktu mereka mundur sepersekian detik. Mungkin gak sih ini efek kekuatan Akari? Meno juga kayak gak asing gitu sama situasi tadi. Tak lama Akari muncul di gerbong Meno, otomatis dia harus melindungi Akari. Saat ada kesempatan bicara, Meno kembali memarahi Akari. Ya wajar sih. Tapi Akari punya alasan kenapa dia harus melanggar perkataan Meno. Katanya tubuh semua penjahat yang terikat tiba-tiba saja hancur dan keluar cahaya merah dari dalam tubuh mereka. Ya akhirnya Akari mengejar cahaya itu. Di sela-sela mereka ribut, monster merah ini kembali bangkit. Meno berusaha melindungi Akari. Soalnya dia nggak boleh sampai terkena serangan. Karena sudah muak dengan monster ini, Meno akhirnya mengaktifkan skill ganda utas badai. Lalu ia menancapkan senjata itu ke tubuh monster, kemudian dia mengalirkan iter untuk memulai peledakan. Serangan ganda milik Meno berhasil mengalahkan si monster. Karena saking keselnya, Meno injak-injak aja tuh tubuhnya. Meno tampak sangat kelelahan, wajar aja. Dia kehilangan banyak iter saat memberikan serangan tadi. Eits! Masalah belum selesai nih teman-teman. Meno harus mengurusi kereta ini. Pertama-tama ia memikirkan cara yang tepat. Sebenarnya dia bisa menggunakan Magicraft untuk menghentikan kereta ini. Tapi sayangnya Meno kekurangan iter. Karena Meno terbayang-bayang orang yang ada di kereta, dia pun akhirnya mengambil jalan nekat. Dengan bantuan Akari, ia memulai rencana penyelamatan. Yang pertama, Meno mengajak Akari ke sisi atas kereta. Akari yang tak terbiasa dengan situasi ini jelas ketakutan. Untungnya Meno bisa menenangkan dia. Selanjutnya Meno menjelaskan kalau ia kehabisan iter dan rencananya akan meminjam iter milik Akari.
Akan tetapi proses ini kemungkinan besar mengalami penolakan, jadi akan menimbulkan efek sakit yang luar biasa. Sebenarnya sih Akari nggak suka sama efeknya, tapi karena Meno nggak masalah dengan rasa sakitnya, Akari jadi ikut-ikutan. Di sini Meno sempat bercerita kalau efek sakit ini bukan kali pertama ia rasakan. Dulu dia juga pernah mengalami ini karena suatu insiden. Kira-kira insiden apa ya teman-teman? Karena sudah nggak punya banyak waktu, mereka berdua memulai prosesnya. Dengan bantuan kitab suci sembari bergandengan, Meno menanamkan Magecraft ke urat bumi. Kemudian ia membentuk gerbang untuk menarik kereta lalu menambah daya tariknya. Nah, disinilah momen di mana Meno meminjam iter Akari. Karena Meno baru pertama kali merasakan iter milik orang dunia lain, ia jadi sedikit terkejut. Sedangkan Akari dia sama sekali tidak merasakan sakit, cuma geli aja katanya. Itu berarti penolakan hampir tidak terjadi di sini. Dengan sekuat tenaga, mereka berdua akhirnya berhasil menghentikan kereta ini tepat ketika bagian depan kereta hanya tinggal beberapa senti saja dengan kereta yang ada di stasiun. Nyaris aja! Singkat cerita, seluruh penumpang kereta diminta untuk turun pindah ke kereta pengganti. Syukurlah semua penumpang baik-baik saja. Itu artinya next episode kita akan disuguhkan lanjutan perjalanan kereta Meno dan Akari. Gak cuma itu teman-teman, hasil akhir pertarungan Momo dengan Putri Asuna juga masih belum jelas nih. Apa Momo bisa mengatasi Putri Asuna? Soalnya kalau dilihat-lihat, kekuatan Momo sudah mulai terkuras habis. Sedangkan si Putri masih kuat kayak biasa. Apa iya Meno akan membiarkan Momo begitu saja? Oh iya, ada satu hal yang buat aku penasaran nih teman-teman. Kalau jarak sejauh itu, apa Meno dan Momo masih bisa berkomunikasi? Kalau menurut kalian gimana? Ya udah teman-teman, kita sudah masuk di ujung cerita. Itu artinya kita harus berpisah. So happy watching and see you next week. Thank you. Bye-bye.